Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. This is Philadelphia, Light of the Nation, Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih Bapa, kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, sekali anak-anakmu akan membaca, mendengar sabdamu Tuhan Yesus. Biar ini menjadi renungan bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkatilah mereka, hati dan pikiran mereka. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab pada Bilangan pasal 11 ayat ke-1 yang pertama sampai yang ke-35. Pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian nyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang perai, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan melihat, dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu mengelilinginya dengan batu kilangan atau menumbuknya di dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa pangan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini sejumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau apa dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan yang berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku?
kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian berlarilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Harus lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Di bawahnya burung-burung puyuh di sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan, selagi daging itu ada di mulut mereka. Sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Adik-adik, kita selesai membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kita telah selesai membaca dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau kiranya berkatilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berkati hati dan pikiran mereka Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi renungan bagi kami, makanan bagi kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa tidak lupa untuk bangsa dan negara Tuhan Yesus, khususnya untuk Presiden Tuhan Yesus, Presiden kami tercinta, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada Tuhan Yesus, dan para kabinet-kabinetnya. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, kuatkanlah mereka dalam situasi seperti ini Tuhan Yesus. Tuhan, tiada satupun kita di dunia ini yang dapat melebihi Tuhan Yesus kekuatan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan yang miskin, Engkau perkaya, yang lemah Engkau kuatkan kiranya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.